sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ya yu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dzunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadihil arifin wa amata an bawatinihim hujubal khafa'i faqamu li irsyadil ibadi ila ulumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para ibu hajjah, para ustazah, para sesepuh dan orang tua, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim kaum ibu Masjid Al-Abror yang berbahagia. Amin. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dibaca dan apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai di halaman 168, baris ke-6 dari atas. Ama ta'lamu. Ama ta'lamu. Ketemu Bu? Ya, sampai di situ. Kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ama ta'lamu. Annahu muttali'un ala sariratika wa nadirun ila qalbika wa innama yataqabbalu min salatika biqadri khusyu'ika wa khudu'ika wa tawadu'ika wa tadarru'ika. Berkata pengarang di sini Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, ama ta'lamu, tidakkah engkau tahu annahu muttali'un ala sariratika, bahwasannya Allah melihat isi hatimu, wa nadirun ila qalbika, dan Allah memandang hatimu, wa innama yataqabbalu min salatika, dan Allah hanyalah menerima dari salatmu biqadri khusyu'ika, sesuai khusyukmu, wa khudu'ika, dan sesuai kerendahanmu, wa tawadu'ika, dan tawadukmu, wa tadarru'ika, dan mengibahnya engkau,
Fa'budhu fi sholatika, maka sembahlah Allah dalam salatmu, ka'annaka tarahu, seolah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini dalam satu pembahasan disebut dengan ihsan. Kita tahu rukun agama ada 3 Bu. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Ihsan itu menyembah Allah seolah-olah melihat Allah langsung. Kalau memang kita tidak bisa seperti itu, maka ketahuilah Allah melihat kita. Cara-cara yang diajarkan di sini bagaimana supaya sholat kita khusyuk, ini antara lain adalah dengan meyakini bahwa Allah melihat isi hati kita. Waktu kita mulai takbir Allahu Akbar, inni wajjahtu wajhiya, aku hadapkan diriku, wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sungguhnya hidupku, matiku, ibadahku semua kita hayati. Isi hati kita yaitu isi hati kita, bacaan yang ada di lisan kita itu adalah isi hati kita, bahasa Indonesianya atau yang kita paham, aku hambamu ya Allah, aku menghadap kepadamu. Harus begitu kalau mau khusyuk. Nah, kalau kita hayati dan juga kalau kita yakini bahwa bahwa kita melihat Allah, kita melihat ada di hadapan kita, maka khusyuk kita itu pasti hadir. Pasti kita bisa khusyuk. Kalau misalnya tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat isi hati kita. Allah mengawasi berdirinya kita bagaimana. Ada yang berdirinya mencang-mencong, ada yang gegaruk aja, ada yang goyang-goyang, ada yang ngeliatin HP aja sampingnya. Ya itu pasang status baru tuh, kan bunyi Bu ya, kling gitu ya. Siapa ya kira-kira? Ada yang begitu. Nah, kalau isi hati kita adalah selain Allah, isi hati kita selain sholat, ya udah, maka sholat kita hasilnya atau sholat kita derajatnya derajat itu, derajat yang ada dalam isi hati kita. Orang sholat isi hatinya misalnya bumbu masak yang ada di dapur, ya udah sholatnya bumbu masak jadinya. Orang lagi sholat isi hatinya kontrakan misalnya, ya udah kontrakan pahala sholat. Padahal sholat itu pahalanya lebih besar dibanding dunia seisinya, langit dan bumi seisinya. Tapi dikasih cuma kontrakan 3 petak. Ya soalnya lagi sholat mikirnya itu segitu doang udah. Ya Allah jaga kontrakan di 3 petak. Ya sudah gitu doang. Nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Ini kehusyuan harus dijaga dari hati kita. Allah itu melihat isi hati kita, melihat gerak-gerik kita, melihat kedipan mata kita, melihat lirikan mata kita. Yang dijelaskan kemarin dibantu dengan melihat pandangan mata kita itu lihat ke tempat sujud, nunduk, kemudian menghayati bacaan-bacaan yang kita zikirkan dengan lisan, maka masukkan ke dalam hati. Waktu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, hati kita juga Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Terus jadi lisannya Alhamdulillahirabbil alamin, hatinya juga harus Alhamdulillahirabbil alamin. Baca ada sholatnya. Ibu kalau sholat sendiri biasanya bacanya Ar-Rahman ya, Bu? Carinya yang pendek kalau misalnya. Kalau sendiri panjangin Bu, jangan terbalik. Begitu rame jadi imam suratnya panjang banget. Sendiri inna atoina makulhu, jangan. Kalau emang hobinya demennya inna atoina, nanti waktu rame-rame inna atoina juga. Jangan ngeberatin makmum. Kalau saya mah begitu sih. Emang saya sendiri kuliah makulhu aja. Nanti jadi imam kuliah makulhu juga. Artinya harus sama. Kalau udah diubah lagi sendirian kuliah sama kulhu, begitu di belakangnya ada mertua, ada ipar, diganti sabihis, diganti hal-hal hadithul ghosyiyah, itu berarti udah riya, pamer itu namanya. Ya orang sendiri yang pendek-pendek, begitu ada orang rame
dilihat jamaahnya bukan orang sembarangan, dipanjangin suratnya, namanya riya itu ya. Nah kalau mau emang yang ringkes-ringkes, yang dikit-dikit baca yang dikit aja, nanti waktu rame-rame dikit juga udah, jadi nggak ada bedanya. Riya itu atau ikhlas itu lawan katanya riya, ikhlas. Ikhlas itu adalah keadaan kita sama antara kita dalam kesendirian maupun dalam rame-rame. Waktu rame-rame, waktu sendiri dijaga banget penampilannya, jalannya, sampai batuknya diatur. Waktu sendiri. Nah, nanti di rame-rame begitu juga. Itu namanya ikhlas. Jangan dibalik. Waktu sendiri sembarangan banget, ya. Pakai singlet doang. Kalau batuk di ini, reaknya dibuang. Tapi begitu kumpul orang banyak, dijaga banget, namanya riya itu kayak begitu. Apa adanya. Waktu sendiri dalam kesendirian bacanya pendek, maka ketika rame-rame pendek aja juga. Nah, ini urusan keikhlasan kita dalam sholat, begitu juga kekhusyuan kita dalam sholat. Maka hendaknya kita meyakini bahwa Allah itu melihat kita. Yakin sedalam-dalamnya, tanamkan dalam hati kita, tancapkan dalam batin kita sebelum sholat bahwa Allah melihat kita. Bu, siapa yang melihat kita ketika sholat? Allah. Yakin. Ini Allah, Bu, Allah yang sejak dulu ngurusin kita. Sejak kita dalam rahim ibu kita, itu Allah yang jaga. Dikasih kesehatan, dikasih suami, dikasih keluarga, dikasih rizki, sampai sekarang masih ada rizkinya, diurusin sama Allah. Itu yakinlah, tancapkan bahwa Allah mengawasi kita. Jangan terus berubah cuma gara-gara ada orang yang liatin, padahal orangnya baru kita kenal kemarin, paling baru 10 tahun 20 tahun suami misalnya, atau paling baru beberapa tahun mantu misalnya. Jangan berubah, karena yang lebih dulu, yang lebih lama ngawasin kita dan ngurusin kita Allah. Ini kita sedang berdiri menghadap kepada Allah. Menjaga kehusuan sholat itu dengan cara meyakini dan juga menanamkan keyakinan bahwa Allah mengawasi kita. Imam Ghazali itu mengajarkan sebelum kita takbiratul ihram, baca Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alaih sebelum takbiratul ihram. Kalau ibu biasanya baca ta'awudz, baca Qul a'udzu birabbil nas ya. Ya, nanti tambahin Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alaih. Itu artinya dalam hati juga nggak apa-apa. Itu artinya Allah melihatku, Allah menyaksikanku, Allah memandang isi hatiku. Nggak apa-apa bahasa Indonesia dalam hati, supaya kita mantep, supaya dalam sholat isi hati kita ya cuma yang ada dalam sholat. Jangan yang di pasar dimasukin dalam hati waktu sholat. Jangan yang ada di taklim dimasukin dalam hati. Jangan selain yang ada dalam sholat dimasukin dalam hati. Dalam sholat mikirin amplopnya berapa ini kira-kira. Perasaan tadi tipis amat. Di bawah-bawah itu namanya sholatnya ya seukuran amplop itu. Naudzubillah. Menjaga kehusuan ini mulai dari hati kita, mulai dari menanamkan kita keyakinan dalam hati bahwa Allah mengawasi kita. Fa illam yahdur qalbuka bima dzakarnahu walam taskun jawarihuka. Jika kehusyuanmu, jika hatimu tidak juga hadir dengan cara yang sudah kami sebutkan, walam taskun jawarihuka, dan juga anggota badanmu tidak bisa anteng, tidak bisa tenang, likusuri ma'rifatika bi jalalillahi ta'ala, karena pendeknya pengenalanmu, karena sembrononya pengenalanmu kepada Allah. Faqaddir, maka bayangkanlah anna rajulan solihan min wujuhi ahli baitika, seorang yang soleh dari orang utama keluargamu, yanduru ilaika, melihatmu. Kaifa sholatuka, bagaimana sholatmu? Fa inda dzalika tahduru qalbuka, maka ketika itu hati kamu bisa hadir, maksudnya khusyuk. Wa taskunu jawarihuka, dan anggota badanmu bisa anteng, tenang. Kalau belum bisa juga, dalam hati udah meyakini bahwa Allah ngawasin, dalam hati sudah kita tancapkan bahwa Allah ini melihat isi hati kita, tapi tetap aja tengok sholatnya, goyang kiri, goyang kanan, masih
ada aja pikiran-pikiran yang lain, anggota badannya nggak bisa tenang, hatinya apalagi. Kalau masih belum bisa juga, dengan cara pertama tadi, bayangin mertua ibu. Bu, mertua ibu takut nggak sama mertua? Enggak. Oke banget. Maksudnya bukan takut wibawa gitu. Andai ibu sholat diawasin sama guru atau diawasin sama mertua, itu kira-kira bakal tengok-tengok apa kagak? Diawasin sama guru, udah guru, mertua lagi. Punya mertua guru, ngawasin sholat kita, itu gimana kira-kira? Deg-degan. Apakah mungkin kita sholatnya goyang-goyang badan kita? Apakah mungkin sholat kita bacaannya ini sembarangan? Pasti dijaga. Caranya begitu. Caranya hadirkan, terutama guru atau orang alim. Hadirkan di situ guru yang paling ibu takuti, ibu segani. Ini gimana ya kalau dilihat sama guru saya sholat begini? Hadirkan di situ. Kira-kira kalau itu muncul, kalau itu hadir, kehusuan kemudian datang karena kita membayangkan guru, nanti baru dikembalikan lagi ke hati kita. Maksudnya bagaimana dikembalikan kepada hati kita? Iya, bayangin guru takut. Tapi di sini bayangin Allah, ngapa nggak takut? Kenapa lebih takut pada guru dibanding pada Allah? Harusnya takutan kepada siapa, Bu? Harusnya takut kepada Allah. Oleh karenanya dilanjut sini oleh pengarang, "Tsummarji", kembalikan kepada diri, ila nafsika, kepada dirimu. Wa qul ala tastahina min khaliqika wa min khaliqiki wa maulaki. Tidakkah engkau malu wahai diri, wahai wajdi, wahai ibu-ibu alabror, tidakkah engkau malu dari penciptamu, terhadap penciptamu, wa maulaki, dan Tuhanmu, alladzi huwa muttali'un 'alaiki, yang dia bisa membaca hatimu, wa nadhirun ila qalbika, dan memandang hatimu. Ahwa aqallu indaka, apakah itu lebih kecil, apakah Allah lebih kecil indaka di sisimu, min abdin min ibadihi, ketimbang seorang hamba dari hamba-hambanya Allah. Walaisa biyadihi darruka wala naf'uka, dan di tangannya, di tangan si hamba itu tidak ada madarat, tidak ada manfaat untukmu. Fama asyadda tughyanaka, maka alangkah besarnya kezolimanmu, wajah laka dan wajah laki, tughyanaki wajah laki, dan kebodohanmu, wa ma a'dhama adawataki bi linafsiki, dan alangkah besarnya permusuhanmu linafsiki, untuk dirimu sendiri. Diawasin sama mertua, sholatnya cakep banget. Diawasin sama mantu, sholatnya cakep banget. Diawasin sama Pak RT, sholatnya khusyuk banget. Apalagi diawasin sama lurah, khusyuk banget. Sholat lagi ada acara di kelurahan, sampingnya Bu Lurah, khusyuk banget kalau ada Bu Lurah. Nah, habis itu kembalikan pada diri kita. Wahai diri, nggak malu apa? Sama Bu Lurah aja begitu banget khusyuk. Giliran dihadapkan kepada Allah, ini kagak ada khusyuk-khusyuknya pisan. Apakah Allah lebih kecil dibanding Bu Lurah? Apakah Allah lebih kecil dibanding gurumu? Apakah Allah lebih kecil dibanding orang tuamu, dibanding mantumu? Langsung dibalikin itu, supaya kita malu. Giliran di depan orang aja, orang yang punya wibawa, sholatnya dijaga-jaga banget, tapi waktu sendirian sholatnya sembarangan. Padahal waktu sendirian ada Allah apa enggak, Bu? Ada. Ibu-ibu hadirat jamaah rahimakumullah, memang demikian. Ini sudah tabiat umumnya manusia. Umumnya orang itu akan lebih takut menjaga sikapnya kalau di hadapan orang yang berwibawa, pasti. Begitu nggak, Bu? Bu, pasti begitu. Dia jaga sikapnya, mau ngambil minuman juga pelan-pelan banget. Ngunyahnya jangan sampai giginya kelihatan. Ada orang berwibawa di depan dia. Satu atau dua, biasanya umumnya manusia. Kalau lagi kumpul bareng-bareng, pakaiannya aja dijaga sama dia.
rame-rame nih pengen kumpul sama teman-teman jamaah pengajian, pasti dicari pakaian yang paling pantas. Kayaknya nggak pantas kalau cuma pakai daster doang, apalagi udah bolong, mana bau lagi. Nggak pantas banget kayaknya. Pengen kumpul sama orang banyak, ketemu sama teman-teman jamaah, dijaga penampilannya. Umumnya manusia seperti itu, di depan orang yang berwibawa, satu. Yang kedua, di tengah orang-orang banyak itu pasti akan jaga sikap, Nah setelah itu kembalikan lagi ke diri kita. Kamu kok lebih takut kepada orang? Kok kamu lebih takut kepada guru, lebih takut kepada makhluk, lebih takut kepada jamaah dibanding kepada Allah? Waktu sendirian aja sholatnya cuma pakai singlet, laki-laki maksudnya Bu. Yang penting nutup aurat dah, pakai singlet aja. Mana keringetan, kagak mandi dulu. Begitu kumpul sama orang banyak, pakai baju koko yang paling cakep. Minyak wanginya aja 10 mili habis langsung. Ini berarti dibalikin, kamu berarti lebih menghargai orang dibanding Allah. Kamu berarti lebih takut kepada manusia dibanding Allah. Kamu berarti lebih menjaga sikapmu kepada manusia dibanding kepada Allah. Balikin pada diri kita sendiri. Kamu yang dimaksud di sini diri saya sendiri Bu. Wajdi, kamu berarti lebih takut. Ibu juga begitu. Ibu balikin juga, Firda, Ustaz Sanwani, misalnya, balikin, lebih takut sama orang ya ternyata ya dibanding sama Allah. Balikin lagi supaya kita malu. Padahal Allah itu yang sejak dulu merawat kita, yang sejak dulu menjamin keperluan-keperluan kita, yang sejak dulu menjamin segala macam kehidupan kita. Ya sehat, dikasih nafas, dikasih usia panjang, dikasih keluarga yang tentram, anak-anak yang soleh-soleha. Itu yang ngasih kira-kira orang apa Allah tuh? Allah. Malu dah jadinya kita. Malu jadinya kita kalau sholatnya sembarangan meskipun sendirian. Kalau sendirian maka harus sama dengan dalam keramaian. Ada orang sendirian lebih cakep, ada orang di keramaian lebih cakep dibanding sendirian, maka itu orang riya berarti. Karena ingin memamerkan kepada makhluk atau kepada orang, bukan kepada Allah. Sholat ya begitu juga. Saya kalau sholat sendiri mau rame ya begini aja udah, pakainya rame. Ya kalau pakai jas gerah, begini aja udah sholatnya. Sendiri ya udah begini udah sholatnya. Mau diapain lagi ya udah begini. Mau rame ya begini, sendiri juga begini. Nggak saya tambah-tambahin udah. Ya saya ngaca sih tetap cakep kan Bu ya, Bu, pada ngantuk apa? Tetap cakep, yang penting sendiri cakep, begitu di depan keramaian harus cakep-cakep juga. Jangan dibalik, jangan kemudian kita pilih-pilih. Ini yang namanya ikhlas. Ikhlas kita ada hubungannya juga dengan khusyuknya kita dalam sholat. Khusyuknya kita dalam sholat caranya dengan meyakini bahwa Allah terus mengawasi kita. Balik lagi kepada diri kita, kembalikan kepada diri kita. Nggak malu ya kamu lebih takut kepada makhluk dibanding kepada Allah? Nggak malu ya kamu lebih takut kepada orang dibanding kepada yang menciptakan kamu? Balikin. Maka dari situ kita akan tertampar, akan merasa malu dan menjaga sholat kita. Sedikit lagi, fa'alij, maka obatilah qalbaka bihada, obatilah hatimu dengan cara ini. Fa'asa ayyahdur maka fi sholatika, maka mudah-mudahan bisa hadir besertamu dalam sholatmu. Kehusyuan bisa hadir, ketundukan bisa hadir dalam sholatmu. Fa innahu in aqada ijma'ul ulama, karena sesungguhnya telah sepakat ulama ala annahu la yuktabu laka min sholatika, bahwasannya
tidak akan ditulis, tidak akan dicatat dari sholatmu illa ma'aqalta minha, kecuali sesuatu yang engkau pikirkan atau sesuatu yang engkau renungkan. Caranya tadi, hendaklah kita pulang dari pengajian ini sholat asar ibu cobain. Mau nggak nyoba di rumah bu? Mau nyoba nggak? Setelah baca An-Nas, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa hamazihi wa nafthihi wa nafthihi, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, sampai selesai. Allah menyaksikanku, Allah hadir di hadapanku, Allah melihat hatiku. Hati-hati, hati ibu kelihatan tuh lagi mikirin teh, ketinggalan satu kayaknya gelas tuh tadi di masjid, pikirin sama bajidah. Allah melihat hati ibu, melihat hati ibu kayaknya tadi belum bayar kas dah, jangan dibawa-bawa. Kelihatan semuanya sama Allah dilihat. Baru Allahu Akbar, sholli fardhu asri pasar. Saat kita takbir, hatinya aku sholat asar 4 rakaat fardu karena Allah. Dan yang diucapkan lisan ini kita alirkan juga di hati kita. Lisan kita inni wajjahtu, hati kita juga inni wajjahtu. Coba bu ya, coba ya. Ibu baca inni wajjahtu dalam hati, bisa nggak bu? Ya, mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bisa nggak bu? Bisa. Nah itu nanti lagi sholat barengin. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi, hati ini wajah, mulut ini wajah tuh, hati juga ini wajah tuh. Mulut harus sama, mulut bismillahirrahmanirrahim, hati juga harus bismillahirrahmanirrahim. Syukur-syukur ibu tahu artinya semuanya, makin mantap lagi sholatnya. Jangan hatinya alhamdulillahirabbil alamin, jangan lisannya alhamdulillahirabbil alamin, tapi hatinya catatan tunggangan. Jangan ar-rahmanir-rahim lisannya, tapi hatinya ini masih ada di tetangganya. Tadi lupa ada yang nggak kebawa dari tetangga, jangan. Maka lisan harus sama dengan hati, hati harus sama dengan lisan. Kenapa demikian? Karena ulama sudah sepakat. Ini juga diambil dari satu hadis Rasulullah, bahwa yang akan dicatat dari sholat kita hanyalah apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita. Hati itu maksudnya pikiran. Kalau dalam sholat pikiran kita itu ada selain sholat, pikiran kita ada di pasar, maka yang dicatat sholatnya orang pasar. Kalau dalam hati kita ini ternyata masih ada kerjaan di kantor, ya dia karyawan, maka akan dicatat sholatnya karyawan, bukan sholatnya hamba Allah, bukan. Terus sholatnya siapa? Sholatnya hamba pekerjaan, sholatnya hamba pasar, sholatnya hamba kontrakan, sholatnya hamba, mohon maaf, hamba ilmu. Ada orang punya ilmu banyak dan dia bangga dengan ilmunya, begitu lagi sholat mikirin itu aja, misalnya mikirin tentang perdebatan atau mikirin tentang tadi gue ceramah cakep banget ya, itu ilmu semua mikirin, maka dia bukan hamba Allah. Hambanya siapa? Hamba ilmu. Jadi orang alim bisa ketipu juga. Orang alim bisa ketipu dengan cara ketika dia mengagung-agungkan ilmunya, karena sesungguhnya ketika mengagungkan ilmu itu dia sedang mengagungkan dirinya. Memang demikian, kebanyakan manusia itu cinta sama diri sendiri. Pasti ada kecenderungan untuk lebih cinta kepada diri sendiri. Makanya dia lebih cinta diri sendiri yang alim, lebih cinta diri sendiri yang punya kekayaan, lebih cinta diri sendiri yang punya jabatan cinta. Kebanyakan orang tuh pasti demen sama diri sendiri. Percaya nggak bu? Kalau nggak percaya, ibu foto bareng nih sama Umi Yana sama Jidah semua jamaah. Waktu foto itu jadi, yang dilihat ibu dulu apa Umi Yana dulu? Yang dilihat diri sendiri apa orang lain? Diri sendiri. Nih gua nih jilbab biru, yang cakep gua doang kayaknya dah. Itu bukti kalau orang itu cenderung cinta sama diri sendiri. Demikian juga orang kaya, maka pikirannya, kekayaannya ada dalam sholat karena cinta.
dengan diri sendiri yang kaya. Begitu juga orang kerja, karyawan, ketika sholat di bawah kerjaannya, maka dia bangga dengan dirinya atau dia merasa kasihan dengan dirinya sebagai karyawan. Begitu juga orang alim yang kemudian tertipu, gurur namanya magur. Orang alim yang kemudian tertipu dengan ilmunya, maka dia membanggakan ilmunya. Jadi bukan hamba Allah, tapi hamba ilmu. Predikat hamba Allah itu berat. Oleh karenanya di Al-Quran kalau sudah Allah sebutkan hamba Allah, itu berarti para nabi yang benar-benar kehambaannya. Innahu kana abdan syakura. Ketika Allah memuji nabi-nabinya, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ismail, Nabi Musa, dipuji sebagai abdan, sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi. Nabi Muhammad, Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya. Jadi hamba Allah itu predikat tinggi dibandingkan dengan tadi. Jadi hamba kerjaan, hamba ilmu, hamba kontrakan, hamba berkat, apalagi hamba sembako, hamba uang. Predikat hamba ini yang paling tinggi. Nah, karena predikatnya paling tinggi ini, maka Rasulullah juga paling suka kalau selawat disebutkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika. Bahkan Rasulullah menyebutkan ana abduhu wa rasul. Kata Rasulullah, aku adalah hamba Allah dan utusannya. Hamba tetap. Jadi hamba itu bukan sembarangan. Ya, tapi sekarang udah beda artinya hamba. Nyumbang 2.000 hamba Allah. 2.000, coba 2 juta, tulis dah. Hajah misalnya. Tapi kalau 2.000 hamba Allah, itu udah salah kaprah. Harusnya kalau hamba Allah yang gedean hamba Allah. Ini predikat yang benar-benar istimewa. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.